A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmah, taufik hidayah serta inayahnya pada subuh hari ini dapat kita bersama-sama berhadir dan berkumpul di Masjid Munawwarah ini dalam rangka majlis taklim tiap malam pada bulan suci Ramadan. Pada malam ini, subuh hari ini, malam yang pertama atau subuh yang pertama pada bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa memasuki bulan suci Ramadan pada hari ini 1 Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan umur dan kesehatan dapat kita menyelesaikan bulan suci Ramadan ini 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sangat beruntung sekali kita ini dapat memasuki bulan suci Ramadan. Karena banyak yang meninggal dunia, ya, khususnya kita di Botok ini. Tiap hari ada yang meninggal dunia. Itu ketentuan Allah, bahwa itu umur yang ditentukan Allah. Berapa lagi kalau orang mati bulan suci Ramadan, luar biasa. Puasa lagi ingat. Tidak ada balasan dari Allah, hanya surga. Ini kita maksudkan bersama. Mudah-mudahan kalau sampai umur bulan suci Ramadan ini kita meninggalkan dunia ini. Tapi kita tahu salah satu yang hadir di masjid ini. Mudahan membaca ini ya, dahulu. Kalau wajib kan ini cuma tadi dulu wajib. Cuma misalnya mati di bulan Ramadan ini itu sangat baik. Bulan yang suci, sudah pemandiannya sudah padahal bulan yang suci itu pengertiannya. Nah jadi oleh itu di mana kita rajin. Ya, orang Pulau Sungai cangkal beribadah kepada Allah, rajin mendengar pembacaan. Itu maksudnya ada pemasukan dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bawaan kita pergi ke akhirat luar biasa banyaknya, yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu ingin memadahkan, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa puasa bulan Ramadan karena iman dan harapan ridha dari Allah, Allah mengampuni seluruh dosanya. Bila ada dosa masuk surga, bila ada bisa mampir ke neraka dulu. Nah, mampir ke neraka ini jaga tempat nyaman, api. Nah, kita takut kepada Allah. Watina adzabannar, itu kan doa ada, lepaskan kami daripada siksa api neraka. Nah itu pengertiannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sangat beruntung sampean subuh hari ini bisa hadir di Masjid Munawwarah. Hanya ya Nabi, orang yang menghadiri majlis taklim pada bulan Ramadan ini, Allah memberikan pahala kepada kita bikulli qadamin ibadah sanah. Tiap 1 langkah tuh pergi ke masjid ini mendengar pembacaan sembahyang subuh, ibadah sana sama ibadah setahun 1 langkah. Nah, rikinnya benuatan di rumah 100 langkah 100 tahun itu pahala itu aja, lainnya lain. Nah ini padilatnya manfaatnya. Bilanya kada tahu padilat manfaatnya tentang akhirat nih, malas. Ya orang Pulau Sungai kulir. Yang penting tuh guring, lapar, makan, haus, minum, istirahat. Ke situ kemari, tuh orang kali tahu memanfaatkan akhirat. Tapi orang tahu lalu subuh bulan puasa ini
lalu bisa hadir di majlis taklim seperti ini. Nah, itu pahalanya di akhirat. Allah tidak memperlihatkan kepada hambanya orang yang berbuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya catatan di sebelah kiri yang bernama malaikat raqib. Tiap orang ada itu malaikat itu yang mencatat amal kita siang dan malam, itu dicatatnya. Dan akan diberikan penglihatan atau diberi kepada orang yang beramal ibadah tadi sewaktu sakaratul maut, hendak mati. Nah, dibukakan ini. Nah, nih amal ikam selama hidup. Nah, melihat kita, orang ada tahu, kita nang tahu. Nah, ini penelitiannya itu. Nah, melihat. Kalau melihat amal ibadah kita baik semuaan, sungguh gembira. Malah minta kepada Allah, segera cabutlah umurku. Wah, minta cabut ini. Nah, segera. Sebab ini tempat tinggalnya di dalam surga. Tempat tinggalnya dilihatkan Allah Ta'ala. Yang ini di mapa, hendak mati, Tuhan lihatkan neraka di mapa. Lalu ya Allah, jangan engkau matikan aku. Aku hendak beramal, hendak bertobat. Jangan engkau matikan. Berikan umur lagi. Ya Tuhan, terlambat nih. Kalla huwa qailuha ya Tuhan, itu perkataan sia-sia saja. Anda parat mati 5 menit lagi mati. Itu penyesalan. Jadi nang hadir di sini nih kayaknya penyesalan, ini mau hadir di masjid nih. Ini luar biasa ini. Duduk lagi pian di sini di masjid nih. Yulusu sa'atun indal ulama ahabbu ilallah min ibadati al-fasamah. Duduknya 1 jam di sisi ulama. Kan dengarkan kabar akhir. Ahabbu ilallah min ibadi al-basanah, lebih baik daripada beribadat 1000 tahun. 1 jam ya. Duduknya. Mulai kita sembahyang subuh nih. Ini kebaikan ini. Tuhan kada melihatkan, jika Tuhan melihatkan kada kemuatan masjid ini sampai keluasannya. Dia polisi ini bisa lewat ini. Nah, cuma kada dilihatkan. Kenapa? Karena kalau kita mendengar pembacaan, tahu kabar akhirat, tahu pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita rajin, tergugah mau beribadah lawan Tuhan. Apalagi di dalam ilmu tasawuf itu luar biasa ya. Di rumah, di jalan, di tempat ibadah, di mana saja, itu hati mereka tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat jam. Bendak. Tahu jam dia jalan terus jam ini, nah jalan terus. Jalannya apa? Tek 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 jalannya. Berarti hidup. Kalau jam itu kada lagi berbunyi tek, berarti apa? Mati. Nah, jadi kalau kita hidup selama hidup di dunia, baik siang dan malam, untuk menghidupkan hati orang yang ingat dengan Allah. Itu melalui pernapasan. Dia berhinak, menarik hinak, melepaskan hinak. Di dalamnya ya Tuhan almarhum Haji Jaigani, hu itu adalah dalamnya Allah. Berisian iblis yang gede-gede berparah. Ini mampu masuk ke dalam tubuh manusia. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah didatangi oleh iblis. Itu namanya Ajazil, salin malaikat itu. Tapi tidak mau tunduk kepada Allah. Itu jadinya datang pada Rasulullah. Ya Nabi, apa kabar nih? Ada sabar nih. Apanya? Musuh puluh engkau ini wahai Muhammad. Wah, ini bercalangan berhadapan ini musuh. Kan Nabi kita, musuhku engkau. Mana ya sih ini? Sarikan dari di mana lainnya? Apa aja tahu sih pada iblis ini dia musuh. Itu dia Tuhan adu mubin. Iblis itu musuh yang nyata. Berdiam masih dia.
kamu dan umat kamu. Ya kita nak ada nih musuh iblis ini. Cuma kan dia melihat kita. Nah, jadi andakannya iblis ini, syaitan ini di dalam hati, di dalam tubuh manusia. Fi qalbin fihi damun walahmun fihi darus syaitan, ya Nabi. Di samping hati manusia itu ada darah yang hitam. Darah yang hitam itu darus syaitan, rumahnya syaitan. Kan lapian di dalam tubuh ni syaitan berdiam. Kan ada kedahuan kala. Maknanya mau di dalam tubuh ni lalau manusia tu. Oh, kasih tu kemari ni lalaunya. Lupa dengan Tuhan. Jurang kesebelahan tu ya tu. Nah, jadi oleh itu kita mempelajari di dunia ini ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Itu perlu nomor 1, fardu ain, wajib per orang, laki-laki dan wanita. Laki-laki umur 15 tahun, wanita umur 9 tahun itu baligh. Itu wajib menuntut ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ketinggian itu, mengapa tinggi? Orang sembahyang itu bila kabeh tasawuf kada sah sembahyangnya. Ulun memandahkan. Tapi ulun uraikan ulun tentang ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Cuma ulun padahkan bahwa kita hidup ni tidak terpisah ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Cuma ada bangsa sekaligus bagamatan. Makanya ulun ceramah mana pengajian ibu-ibu, pengajian lelakian tu di masjid dan di langgar itu menguraikan tentang ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Penting. Bila orang sembahyang kan bertasawuf kada sah sembahyangnya. Kenapa kada sah? Awaluhu fi kulli takbir awal, awal yang pertama dia bertakbir. Contoh lapasnya sunat, usalli pada subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu sunat. Yang wajib dalam hati mulai alif Allah sampai bar, aku sembahyang pada subuh 2 rakaat mengikut imam tunaikan ta'ala. Itu hati, itu tasawuf ngarannya. Tapi kalau tidak, sembahyang sia-sia saja. Sembahyang lapuk, lapah ada, pahala tak ada. Itu orang kalau semain tak ada. Jadi ini penting dituntut. Jadi hati kita, kayak ini aku kan aku nih supaya sembahyang pun sempurna, baik diterima Allah Taala. Tuntut ilmunya. Itu ilmu dituntut. Maka ada rajin nuntut ilmu. Nah, kayak apa kalau kita pasti mati? Kita bertemu kena alam akhirat, alam terakhir. 2 jadi Allah Ta'ala, mau surga, mau neraka. Ikan mati itu mau surga, mau neraka. Bila baik ke surga, bila tidak baik ke neraka. Itu ada aturan. Makanya itu dibadahkan Nabi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Munnya baik, baik. Amunnya kada baik, ya kada baik. Nah, jadi ini urusan dunia ini bila kita baik, ke akhirat baik. Nah, jadi kita menjauhi daripada yang dilarang Allah dan kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Nah, itu mukadimah ulun. Sekarang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun uraikan tentang bulan puasa ini gitu. Cuma pian menuntut ilmu tauhid tasawuf ni kan sekaligus kada. Mun kada mati kada ampih. Utlumul imam minal mahdi ila lahdi, ya Nabi nuntut ilmu dari hidup sampai mati. Aku sedang ini kada lagi ampih hanya. Terus orang mengutus gitu. Jangan. Turuti ya Nabi. Mau kada mati kada ampih. Makanya waktu sakatal maut diajari kepada orang hendak mati itu la ilaha illallah. Itu diajari. Sampai mati diajari. Bukan kada tahu nak mati tahu, tapi kita bisa lupa kada ingat Tuhan Allah Taala. Jadi malu diajari kada ingat. Gitu. Jadi diajari. Bilanya kawa bijikir la ilaha illallah. Hatinya ingat dengan Allah. La ma'budu bihaqqin illallah.
tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ini nanti kehendak gitu. Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah ya Rasulullah. Siapa yang hendak mati itu mengucap zikir la ilaha illallah, mati dia dakhala jannah, dia langsung masuk surga. Ngalih cariannya. Maka dia rajin di dunia ini sembahyang, beribadah kepada Allah Taala, rajin untuk ilmu. Bilanya kada jangan harap. Nah, apa urusan dunia itu dikatakannya di waktu salatul maut. Kada kawasidin mengucap la ilaha illallah, hatinya ingat Allah. Siapa tahu itu rahasia, sirrun ala sirrin, itu rahasia di atas daripada rahasia. Wah, ini kita diingat oleh Tuhan. Tidak boleh mengatakan orang kalau ingat. Kita kalau tahu hati manusia. Nah itu rahasia. Makanya kayak jam tadi. Nah, jam lemah datang. Tik. Ranainya berarti baterainya habis. Dunia ini nyaman aja, ini anak ganti akan hidup pula. Kalau akhirat, kalau kalian mempelajari ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, jangan harap ingat dengan Allah, jangan harap. Wah ini, jadi itu ya kadang sekaligus bagaimana? Rajin, kita ini memikirkan akhirat. Kalau urusan dunia ini ya kita sewaktu hidup ya sepandang ya orang mata pula kada lewes. Haji itu bisa masa sepandang. Tahu ya ulun itu bahasa orang. Nah sekarang ulun teruskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrun mubarakun iftarallahu alaikum siyamah yuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi layatun min alfi syahr man hurrima khairaha faqad hurrima." Itu hadis Nabi mana? Maksudnya apa hadis Nabi? Sesungguhnya telah datang akan kamu bulan yang diberkahi. Ya bulan Ramadan ini. Masuk corona. Bulan yang luar biasa bersyukurnya. Sampai ya umur ulun sampai bulan Ramadan ini. Diukur umur ini hendak sadangnya bang sudah. Sadang. Tuhan bebenaran. Dan kira di sini ada jawang Tuhan. Nah umur berapa di sini? Di hadir di sini paling berapa paling 70-an lah. Nah itu sebab Tuhan menulun ini kurang 280. Nah jadi memikir sang mati aja. Jadi mikirlah kayak dunia ini ya kayak ini nih bang sudah ulun ini merasain ya mulai muda sampai tua kayak ini tahu ya kayak ini ya. Makan minum istirahat durin ya kayak ini aja. Tempat tinggal kamu untuk selamanya adalah di akhirat. Disebut alam baqo, alam yang dikekalkan Allah. Tidak seperti di dunia disebut alam fana, sedikit waktu akan hancur dunia ini, yakni hari kiamat. Ini terakhir Nabi kita nih. Nabi kita itu terakhir ada lagi 124.000 Nabi terakhir Nabi kita. Siapa lagi jadi Nabi? Tidak ada. Nah jadi berarti dunia ini terakhir. Rasulullah SAW pada waktu itu beliau Isra Mi'raj di perjalanan, karena di atas burak ini Nabi kita di tengah, Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Pada waktu itu berkata seorang wanita, "Ya Muhammad qif, wahai Muhammad berhenti." Oh ya ada bendera ini datang, maka burak ini laju ini. Lalu kelihatannya di Nabi seorang wanita tuh hampir kata tanah paling sekilan ini kata tanah tuha bebenaran. Kan itu tumatnya umur dunia ini kita ada ini hanya raja hidup termasuk ulun ini hanya raja. Nah, banyak dah ganti Nabi ganti kita lewat. Jadi bila tahu engkau wahai Muhammad nang memanggil engkau tu seorang wanita nah hampir ke tanah ini sekalian lagi ya Nabi la bahasa sidin minta kalau tahu di sidin. Nah itu wanita yang dekat ke tanah hampir karena tanah katuhaan banal ya orang wahai ini bungkuk sudah
maka itu orang tua gitu. Itu adalah umur dunia ini. Jika perempuan itu mati, dunia kiamat. Nah, bagaimana sekarang ini? Wah, ini sudah tahun Hijriah 1443. Wah, ada satu matanya kalau ada matanya. Jadi kita hati-hatinya itu memikirkan akhirat. Urusan dunia ini sudah, ulun pengalaman urusan dunia ini. Tahu. Lang sugih ada sugih sama aja. Ada pengumuman subuh. Subuh ada pengumuman. Itu Bang. Jadi itu Bang, cuma kita bersyukur, orang sugih bersyukur. Kawa bersedekah lawan orang. Nah, bersyukur, beribadah nyaman. Nah, sungguh telah datang akan kamu bulan yang diberkahi Allah, ya di bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan atas kamu puasa. Nah, jadi Tuhan yang mewajibkan puasa nih. Makanya sesuai dengan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Hitapan Allah Ta'ala kan dengan orang kafir ada. Bersyukur kita orang beriman. Kita beriman, Islam beriman, percaya kabar akhirat, percaya Al-Quran. Wa ma imamuka, apa imam engkau adalah Al-Quran. Nah, dia kabar akhirat itu kita percaya. Nah, jadi puasa ini adalah kabar dari Allah Ta'ala. Nabi nyampaikan aja. Dan puasa wajib bulan puasa ini Nabi kada memadahkan, kada tahu lagi, cuman ya Tuhan wajib. Nah, jadi sini memadahkan ya wajib. Kada memaksa puasa atau tidak puasa terserah jadi Nabi. Ikan puasa dapat ini, kada puasa kada dapat apa-apa. Itu sini kada memaksa. La ikraha fiddin. Tidak dipaksa dalam agama. Mau beramal mau tidak silahkan. Mau beramal, nya dapat kenyamanan di akhirat. Mau tidak, ya akan neraka ini. Nah, itu atom Allah Ta'ala kepada kita. Lalu diwajibkan kepada kamu ialah puasa. Yuftahu fihi abwabul jannah. Bulan puasa ini dibuka pintu surga. Tik, dibuka 8. Ya, siapa puasa silahkan masuk. Bisa dibenarkan dalam hadis Nabi ini. Yuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Bulan puasa khusus. Mulai malam tadi yang ini nah buka. Siapa nak mati hari ini masuk surga? Ulun tanya samuan ke dina hapunnya. Siapa nahapun? Dan ada hendak menghabisi bulan puasa nih. Nah ini. Mun tanya ulun nih, ayo ha. Ada orang mundur saja, tapi mun sampai umur, malah maksa kada kawa maksa, umurnya kada dipaksa-paksa, malah dipaksa, tu tajun ke banyak, jangan keluar lagi itu, atau maksa, dia boleh, haram hukumnya. Jadi kita apa yang ada aja mati syukur, belum mati syukur, sebelum mati mikir-pikir banyak pahala muda. Sanggup kita ke akhirat itu yang dipikirkan. Watughlaqu fi abwabul jahim, dan dikunci dia Rasulullah segala pintu neraka. Jadi kalau orang maksiat kadang masuk neraka aja juga dikunci. Ayo berkunci. Tapi nang berbuka tadi surga. Nyata kita nah hadir di sini memilih surga. Apa lainnya lagi itu nang kita pikirkan tuh. Kakanakan yang tahunya ini hendak masuk surga. Kabar guru agama madahkan. Ya kan guru agama kan tahu juga. Nah, kita yang hadir di sini menghadiri pembacaan tahu kabar akhirat. Makanya ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa bulan Ramadan dibukakan pintu surga yang 8. Ayo memilih. Itu paling kadang sama aja pada halatnya, cuma surga Firdaus ini Bang termasuk tinggi. Makanya habis Jumat, sembahyang Jumat ini khusus lalakian, habis berdoa lalu membaca ilahilasturil firdausi ahla wala aqwa ala jahimi fahabli taubata wa firju
fa innaka ghafirudz dzambil azim. 5 kali. Wah, jadi Allah Ta'ala hendak surga Firdaus. Di rumah membaca sembahyang kada, hendak surga Firdaus, jangan harap. Hendak sugih orangnya berdiam di rumah, ada begawi. Hendak kuliahan benih, orangnya kada berhuma. Iya tuh. Nah, jadi kalau orang sembahyang di masjid baca ilahiyatul itu sampai 5 kali, berarti itu hendak surga ini. Kalau ibu-ibu membaca di rumah habis sembahyang zuhur, baca ilahilastul firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan wa firjunubi fa innaka ghafirun bil azim. Hari Jumat ibadah sembahyang itu kalau ibu-ibu di rumah, kalau lelaki ini di masjid. Nah, itu ada laporannya lawan Allah Ta'ala. Nah, kita minta jalan Allah Ta'ala ini. Nah, lalu ujian lagi wa tughallu fihi syayatin. Nah, dibelenggu syaitan. Bulan puasa ini syaitan dibelenggu, dibargol. Siapa yang membargol? Malaikat. Ini kan tangkapinya mana-mana, padang kayu mana-mana. Di rumah gimana tangkapinya, di bargolnya. Ya polisi itu tangkap bargolnya. Nah, gitu. Ada ngawal lagi yang kita ada. Khusus bulan puasa, ini kemuliaannya bulan puasa. Allah wajibkan puasa, dan yang apa namanya yang menggoda manusia itu adalah syaitan, dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Adalah malaikat. Nah, tapi bahawas ini bila malam buka. Bila dia mau lapas amuk kebenaran kita. Nah, makanya kita habis bulan puasa itu ingat-ingat istighfar. Nah, ini gawian maksiat tuh ampun syaitan, ampunnya. Siapa maksiat ampunnya? Tati lambung syaitan. Kalau manusia berbuat maksiat tati lambung kesukaan. Kina ikan mati bakawanan aku nengay. Itu kan ada bang pandir kayak itu pengertiannya, karena syaitan itu dengki lawan manusia. Nah, ini bahaya dengki ini. Kalau mulai hidup sampai mati pian hilangkan dengki ini. Sebab kalau orang dengki ini mun ada amal sedikit habis, banyak dan habis. Ya Nabi al-hasadu yaqulul hasanah kama taqulul nara al-khatabah. Orang yang dengki jasidin seperti api memakan kayu bakar. Nah, kayu bakar makannya, nah hidup dihidupi. Nah, makannya memajahi itu. Nah, seperti artinya api memakan kayu bakar. Jadi bila jakade dipajahi, habis amal kita. Kada berfaedah, beramal. Kalau orang dengki itu kada berfaedah. Tapi pian harus mendengar pembacaan ni. Bila kan pembacaan ni, itu dia jadinya gitu. Jadi dengki hilang. Berapa aku sarik manusia, dengkiran manusia, amalku habis ini. Bila aku beramal, ya habis takutan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku. Aku kada mau lagi dengkiran manusia lain sebagainya. Orang sugih rezekinya itu. Orang sehat Allah mensehatkan. Orang dapat harta Allah memberi harta. Itu Tuhan kan bisa dengki orang. Nah, dengki itu lupa dengan Allah Ta'ala. Nah, itu pengertiannya. Jadi oleh sebab itu kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ini, bila dapat ilmu kita pakai. Bila ada sarikan orang, wah ini ampun, kada lagi ya Allah, ampuni dosaku, aku lagi kada dengki lawan manusia. Nah, aku takut kepada Engkau ya Allah, kada lagi. Habis itu kisahnya. Nah, jadi ini sampai mati dengki orang ya apa? Ada apa dia? Habis pahala seorang. Ada berfaedah beramal, ulun madahkan ya tak. Nah, itu bang. Jadi bila ada orang berilmu, cepat orang berilmu ni tahu ya. Bila dengki orang segeranya palingnya itu. Ini kok jangan menghabisi amalku ini. Api menyala. Kan dia dipajahi, habis. Rumah kan habis. Wah ini loh pemadam. Nah, nama majahi tak. Coba kalau ada pemadam, habis situ kebakaran, lihat akan, nah, habis.
Nah, lama kita beramal ibadah Allah Ta'ala, baca tasbih, sembahyang fardu, sembahyang sunat, puasa Ramadan, puasa wajib, puasa sunat, bila nya dengki habis. Ai ulun ini wani itu hadisnya ada. Yang ini hadisnya ada wani ulun berpandai sini. Nah sebenarnya supaya ulun selamat, sampean selamat. Itu maksud ulun. Padahal ulun selamat, pian kada selamat, kada mau ulun. Artinya ulun masuk surga, sampean hadir masuk surga. Itu maksudnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ulun sudah tua kayak ini. Kada segenap apa aja juga baik menyampaikan agama ulun. Sampai mati ulun menyampaikan agama. Bila belum mati ini, nah tetap ulun menyampaikan agama di mana-mana. Nah, ini dulu yang kita sampaikan malam ini. Kalau kita terus bisa juga, cuman waktunya sedang. Khairal ummu awsatuha, yang lebih baik itu pertengahan residin. Kalau sedikit kada juga, kalawasan kada juga. Jadi ini sedang. Jadi masuk ilmu yang ulun sampaikan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.